Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kalian selama belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Kusnul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang cerita fantasi. KD 3.3 mengidentifikasi cerita fantasi, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang latar, alur, tokoh, dan menunjukkan bukti pada teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi yang diciptakan oleh pengarangnya melalui imajinasi. Imajinasi ini bisa berupa imajinasi dari pengalaman, wawasan, atau pandangan penulis atau pengarang terhadap kisah nyata maupun kisah rekaan yang terjadi. Bisa saja cerita fantasi ini berdasarkan ilustrasi penulis sendiri terhadap cerita yang sudah ada. Berikut ini merupakan unsur-unsur dari cerita fantasi. Yang pertama, ide. Ide di sini dikembangkan penulis melalui gambaran peristiwa yang pernah dia alami ataupun cerita rekaan yang dia ilustrasikan. Kedua, yaitu keanehan atau kemisteriusan. Keanehan di sini bisa berwujud tentang keajaiban atau kejadian yang aneh dialami oleh tokoh. Yang ketiga adalah latar. Latar di sini bisa latar waktu dan tempat. Yang keempat adalah tokoh. Tokohnya biasanya bersumber dari cerita yang telah dialami oleh penulisnya sendiri. Yang keempat, tokoh yang unik. Maksudnya tokoh yang unik adalah tokoh yang dibawakan oleh penulis biasanya memiliki kelebihan tersendiri atau kelebihan masing-masing di bagian setiap tokohnya. Yang kelima adalah fiksi atau khayal. Di sini maksudnya kebanyakan cerita fantasi ini beride atau bersumber dari ide-ide atau keajaiban-keajaiban yang dituliskan oleh penulis. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang biasa dituliskan oleh penulis menggunakan gaya bahasa yang tidak baku atau gaya bahasa yang bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Berikut adalah contoh dari cerita fantasi. Tintihan sebutir nasi. Di desa Lemah Abang, hiduplah satu keluarga yang sangat kaya raya. Kehidupan keluarga mereka sangat mewah dan berlimpah. Mereka mempunyai satu anak yang bernama Naomi. Naomi merupakan anak yang manja karena selalu diberikan segala kebutuhannya. Naomi juga mempunyai beberapa pembantu untuk membantu pekerjaannya. Naomi, habiskan dulu sarapanmu. Naomi udah kenyang, Mam. Tapi nasi uduk kamu belum habis nih. Ayo habiskan dulu. Naomi udah telat nih, Mam. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Dengan setengah berlari, Naomi bergegas menuju ke mobil. Di dalam mobil telah menunggu Pak Aji, sopir pribadinya. Sarapannya nggak habis lagi, Non. Maaf, Non, bukannya Bapak ikut campur, tapi Bapak kasihan aja sama nasinya. Pak Aji, usil deh. Kok kasihan nasinya, Pak? Iya dong, Non. Nasi kan bisa nangis. Nangis? Masa Non nggak tahu sih? Pak Aji cerita dong ke Naomi. Kenapa nasi itu bisa nangis? Ceritanya sepulang sekolah aja ya, Non. Ya, Pak. Saat istirahat, Naomi dan sahabatnya bergegas ke kantin sekolah. Sesampainya di kantin sekolah, mereka memesan makanan. Seperti biasa, Naomi memesan nasi goreng seafood. Namun, sayangnya baru beberapa suapan, Naomi menikmati nasi goreng
Ia telah meletakkan kembali sendok dan garpunya di atas piring. Kebiasaan Naomi deh. Nasi itu bisa nangis loh. Apa? Nasi bisa nangis? Bercanda kamu, Sar. Hari ini sudah 2 orang yang cerita tentang nasi menangis. Buat apa juga aku berbohong ke kamu? Lihat saja nanti kalau kamu nggak percaya. Mendengar ancaman Sarah tersebut, Naomi langsung melihat kembali nasi yang masih tersisa. Sambil menutup matanya, Naomi menangis membayangkan nasi yang tidak ia makan itu menangis. Jantung Naomi berhenti sejenak. Kenapa kamu begitu kejam, manusia? Apa salahku padamu? Hingga kau tega membuang-buangku. Dasar manusia tak tahu berterima kasih. Lihatlah, masih banyak orang di sekelilingmu yang membutuhkanku. Kalau memang tak suka denganku, jangan berlaku seperti ini. Aku sedih dan terluka terhadap perilakuanmu. Tidak, Naomi takut, Sar. Naomi menjerit tak karuan. Kepalanya menggeleng-geleng dan kedua telinganya ditutup rapat. Dia amat ketakutan membayangkan nasi itu benar-benar bisa menangis. Dalam hatinya tertanam sebuah janji kalau ia tidak akan membuang dan menghambur-hamburkan nasi lagi. Nah, kalian sudah mengetahui kan bagaimana cerita fantasi tersebut? Sekarang latihannya mengerjakan tugas mandiri dalam LKS halaman 18 sampai 19. Selamat mengerjakan.